Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Dan perkenalkan, nama saya Agnes Renggina Putri dengan NIM 211610237, lokal 6 SIB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baik, dengan adanya video ini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar filsafat. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dengan pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang filsafat? Yang saya ketahui tentang filsafat, yang saya dapat pada pembelajaran di dalam lokal yang dibimbing oleh Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI, filsafat adalah berpikir terhadap segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, seperti metafisik atau abstrak, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan, etika, dan moral. Ada yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera, dan mungkin ada yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Inti dari filsafat adalah berpikir. Berpikir sendiri ialah suatu proses memfungsikan segenap kemampuan akal dengan melibatkan berbagai strategi, penalaran, refleksi, dan eksplorasi konsep untuk mengetahui dunia di sekitar kita dan membuat keputusan yang tepat. Tujuan dari berpikir sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran, pengetahuan, kebijaksanaan, dan hikmah. Kebenaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu universal atau mutlak dan relatif. Filsafat menurut bahasa Yunani yaitu filosofia, philo yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Sedangkan filsafat menurut bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut bahasa adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Filsafat menurut istilah, yang pertama menurut para ahli Pitagoras. Pitagoras berpendapat bahwa filsafat adalah the love of wisdom, yang artinya cinta kebijaksanaan. Menurutnya, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pecinta kebijaksanaan. Yang kedua yaitu menurut Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat relatif atau perenungan, terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang ketiga adalah menurut Plato, filsafat adalah suatu proses pencarian yang bersifat spekulatif atau penekanan terhadap seluruh kebenaran. Yang keempat menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran seperti metafisika, estetika, estetik, politik, dan logika. Sebelumnya munculnya filosof itu adalah karena dulunya orang Yunani mempercayai mitos. Ciri-ciri filsafat itu sendiri adalah sistematis, logis, kritis, universal, dan radikal. Manfaat dari filsafat adalah melahirkan disiplinnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri berkembang luar biasa dan berkontribusi dengan adanya pemikiran dari para filosof. Terkait dengan objek filsafat itu sendiri yaitu ada dua, yang pertama material dan formal. Dimensi atau cabang filsafat itu sendiri ada tiga, yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Menurut buku filsafat dan pemikiran kaum milenial, filsafat adalah sebuah proses berpikir secara rasional dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran secara spekulatif maupun praktis. Para mistikus dan peramal mengemukakan filsafat sebagai kemampuan membaca logika dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersifat spekulatif maupun praktis. Kemampuan membaca logika alam atau tanda-tanda untuk menentukan serta meramalkan arah kecenderungan hari esok. Menurut saya, dengan adanya pemikiran filsafat radikal karena telah mengetahui sedikitnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Sedangkan ilmu tidak hadir begitu saja, pemikiran-pemikiran yang mendalam atau dalam berpikir, filsafat
dalam konteks tertentu adanya pemikiran-pemikiran yang mendalam atau dalam ilmu itu berpikir filsafat dalam konteks tertentu. Selanjutnya, mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Karena filsafat seolah-olah mengherankan sesuatu. Pertanyaan yang bersifat biasa, seperti pertanyaan bersifat wujud, sampai dengan pertanyaan yang bersifat filsafati. Keheranan seperti itu sebagai bekal untuk orang yang berfilsafat. Bahkan timbul pertanyaan yang bersifat filsafati. Hal ini penting karena dengan heran, orang akan bertanya dan ilmunya akan bertambah lebih dalam. Dengan bertambahnya ilmu yang lebih dalam dan lebih luas, orang akan mampu menganalisis masalah dengan lebih tajam, serta mampu menguasai lingkungannya. Namun, orang yang berfilsafat akan menemukan akar dan hakikat dari apa yang menjadi bahan pemikirannya. Selayaknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana filsafat, atau lebih sederhananya apa itu filsafat. Selanjutnya, bagaimana caranya agar akal kita manusia bisa berpikir filsafat. Caranya ialah dengan melakukan 6 karakteristik. Yang pertama adalah berpikir menyeluruh, mencermati objek yang menjadi kajian yang tidak dipandang hanya dari satu sisi saja. Menurut Susia Sumantri tahun 2017, seseorang berpikir secara menyeluruh bagaikan seseorang yang sedang mengadah ke langit atau seseorang pendaki yang sedang melihat ke bawah. Yang kedua adalah berpikir mendasar, adalah berpikir sampai ke pondasi dari ilmu atau pengetahuan yang kita kaji. Yang ketiga yaitu berpikir spekulatif, adalah semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Yang keempat, berpikir reflektif, adalah proses berpikir secara aktif. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, berpikir spekulatif. Berikutnya, mengapa filsafat dunia barat mengalami kemunduran? Menurut jurnal Tarbiyah Islamiyah tentang sejarah perkembangan filsafat Islam, mulai penerjemahan filsafat Yunani sampai kemunduran yang saya baca ialah pemikiran filsafat Islam diawali dengan Al-Kindi dan dilanjutkan dengan Al-Razi, sehingga filsafat Islam pada waktu itu berkembang dengan pesat berkat kedua tokoh filsafat tersebut. Filsafat itu sendiri mendapat dukungan dari Khalifah Bani Abbas, akan tetap dalam perjalanannya ilmu filsafat tidak senantiasa mengalami kemajuan, terbukti pada masa Khalifah At-Mutawakil. Ilmu filsafat mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena ilmu filsafat mendapatkan respon negatif dari kalangan salaf, khususnya dari Imam Ibnu Hambal. Akan tetapi hambatan tersebut terjadi di beberapa wilayah kekuasaannya, yaitu di kota Baghdad. Kajian ilmu filsafat tetap gencar dilakukan serta diskusikan, serta lahirlah puncaknya filsuf Islam yang bernama Al-Farabi. Ilmu filsafat Islam terus mengalami perkembangan yang pesat yang dilanjutkan oleh khususnya pada masa Ibnu Sina. Namun kembali mengalami kemunduran karena serangan pemikiran dari Al-Ghazali. Setelah lama vakum, akhirnya pemikiran filsafat kembali dilahirkan oleh pada masa Ibnu Rushd. Tidak hanya berhenti di sana saja, kemajuan ilmu filsafat Islam memulai babak baru dengan sangat baik sehingga banyak kemunculan filsuf lainnya. Berikutnya, bagaimana dunia barat bisa bangkit dari keterpurukan? Menurut Journal on Education, Astuti dan kawan-kawan, tentang sejarah perkembangan filsafat. Masa kebangkitan kembali yang saya baca ialah beberapa faktor atau cara penting Islam harus bangkit dari keterpurukan. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan lainnya ke negeri-negeri Muslim untuk memonopoli. Yang kedua yaitu faktor internal, berkembang paham Islam sinkretis, khurafat, tahayul, praktik bid'ah,
Selanjutnya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Renaissance dan Aufklärung? Hikmah dari Renaissance dan Aufklärung adalah bahwa kemajuan peradaban ini sangat bergantung pada pemikiran yang kritis, inovasi, dan menghargai. Renaissance menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, individualisme, dan inovasi teknologi. Kedua periode ini menunjukkan bahwa melalui pengetahuan dan kebebasan, masyarakat dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan memperbaiki struktur sosial serta pemerintahan. Jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat, baik dari perspektif yang membolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak membolehkan filsafat. Kedudukan Islam dalam filsafat yang saya baca adalah kedudukan dalam Islam baik dari perspektif yang membolehkan. Tentunya berkaitan dengan dimensi Islam yang mana yang kita bicarakan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah memahami Islam dari seluruh amplitudenya dan kedalamannya. Selanjutnya, mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Menurut saya sangat penting karena berkontribusi pada kesehatan mental. Bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal hati? Menurut saya dapat dilakukan dengan terus belajar, merefleksi diri, mediasi atau berdoa, hidup sehat, bergaul dengan lingkungan positif, dan berkonsultasi dengan ahli jika diperlukan. Langkah-langkah tersebut dapat membantu dan menjaga serta meningkatkan kualitas akal dan hati. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.